Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza, NIM 190118. Saya mahasiswa Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan, Prodi D3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah kewirausahaan bab 4, yaitu akan membahas tentang menanamkan jiwa entrepreneur. Pengangguran dan kemiskinan adalah masalah yang sering dialami oleh negara berkembang seperti negara Indonesia. Faktor-faktor yang menimbulkan pengangguran itu terdiri dari masyarakat yang tidak melanjutkan sekolah. Kebanyakan seorang pengangguran di Indonesia adalah masyarakat yang belum melanjutkan sekolah. Kemudian, malas atau tidak memiliki keinginan untuk bekerja. Bahkan untuk menjadi pemalas untuk tidak bekerja itu bukan hanya dari orang-orang yang tidak sekolah saja, melainkan karena mereka tidak mau untuk bekerja. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang lebih memilih menjadi ibu rumah tangga. Selain faktor di atas, hal yang mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan bertambah adalah penyakit yang mewabah di lingkungan sehingga menyebabkan kejahatan, kekerasan rumah tangga, serta pengangguran pendapatan negara. Contohnya, pada negara Indonesia, penyakit yang sedang mewabah dan menyebabkan semua pekerjaan itu terhenti, menyebabkan semua masyarakat Indonesia itu menjadi pengangguran, seperti wabah penyakit virus corona. Negara akan bangkit di bidang pembangunannya apabila masyarakat bangkit menuju sebuah kemapanan sosial dan ekonomi. Caranya yaitu dengan menyediakan 4 juta wirausaha beserta masih harus mencetak 40 juta wirausahawan kecil. Yang akan menjadi sasaran untuk menjadi entrepreneur yaitu mereka yang kehidupannya belum tentu sibuk, kemudian sarjana yang ketika lulus masih bingung ingin kemana, kemudian mereka yang gengsi. Seorang pengusaha sukses selalu memiliki perasaan berani, ambisius, oportunis, semangat, serta percaya bahwa dirinya memang ditakdirkan untuk menjadi pengusaha sukses. Segala usaha apapun sebenarnya dapat dilakukan asalkan tidak malu atau gengsi. Setiap manusia memang memiliki takdir yang berbeda-beda, bahkan walaupun mereka bersekolah dalam universitas yang sama, belum tentu mereka akan bekerja dalam perusahaan yang sama pula. Artinya, di sini bahwasanya menganjurkan kepada kita untuk menjadi seorang wirausahawan. Jangan malu atau gengsi. Jangan berpikiran karena tidak melanjutkan sekolah atau tidak memiliki gelar yang terlalu tinggi sehingga tidak pantas untuk menjadi entrepreneur. Bahkan seorang yang tidak sekolah pun bisa melebihi orang yang lulusannya lebih bagus, gelarnya yang lebih bagus. Artinya, kunci utama untuk membuka usaha itu adalah jangan malu dan jangan gengsi. Jadi kesimpulannya manusia itu hanya bisa berencana. Pada akhirnya, segala sesuatunya bisa saja terjadi karena tiba-tiba ia berubah pikiran dan akhirnya sudah tidak memiliki hasrat untuk melanjutkan ke pekerjaan yang sesuai dengan basic pengetahuan yang selama ia peroleh. Artinya bisa saja seseorang yang memang kuliah dalam jurusan, contoh dalam jurusan ilmu pengetahuan, tidak sepenuhnya mahasiswa yang jurusannya itu sarjana pendidikan tidak seutuhnya dia akan menjadi guru. Artinya dia bisa sukses dengan membuka usaha tanpa melalui teori yang ia dapat saat perkuliahan. Maka dari itu, hal yang dapat dilakukan adalah lakukanlah pekerjaan yang saat ini sedang disukai sehingga dapat bekerja sesuai dengan passion dan hal yang akan menghasilkan sesuatu hasil kerja yang memuaskan. Alasan seseorang tidak ingin berwirausaha adalah tidak memiliki modal untuk berwirausaha. Padahal modal itu bukan menjadi faktor utama untuk menjadi penghalang membuka usaha. Bahkan untuk menjadi kunci utamanya yaitu dari ide dan gagasan.
Gagasan dan ide itu bisa didapat dengan cara ada keinginan untuk membuka pikiran. Artinya, seseorang yang ingin berkarya atau ingin membuka usaha, itu kuncinya di ide dan gagasan. Ide dan gagasan bisa diperoleh dari dirinya sendiri dengan cara dia memang punya keinginan dari hatinya untuk bisa mengembangkan ide-idenya sekreatif mungkin untuk diolah menjadi sebuah bisnis atau usaha. Kemudian yang kedua, sering dan suka membaca. Kenapa demikian? Karena setiap gagasan itu sangat bertebaran di mana-mana. Artinya di setiap kalimat yang ada di buku itu terdapat sebuah ide dan gagasan yang dapat dijadikan contoh untuk kita membuka suatu bisnis. Jika tidak memiliki modal untuk membuka wirausaha, itu mungkin bukan hal yang paling penting karena modal bisa didapat dengan berbagai hal. Contohnya, kalau semisal ide dan gagasan memang ada, cuma kendalanya di modal, kita bisa untuk meminjam ke bank atau menggunakan modal seadanya, sesederhana mungkin sesuai yang ia miliki. Berwirausaha dengan modal seadanya juga akan tetap menguntungkan, asalkan ia punya sifat kegigihan, ulet, dan sebagainya. Keuntungan tersebut dapat dijadikan sebuah modal dua kali, artinya kalau semisal modal yang dikeluarkan adalah memang sedikit dan seadanya sesuai dengan yang ia punya, pastinya dari usahanya pasti ada hasil yang menguntungkan. Dari hasil yang menguntungkan, gabungkan jadi satu untuk dijadikan modal yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar lagi, sehingga keuntungannya pun akan menjadi lebih besar. Jadi, marilah kita melangkah, jangan pernah takut gagal atau bangkrut, jangan takut pada hal-hal yang belum terjadi, jangan takut gagal, jangan takut bangkrut, jangan takut tidak bisa, kalahkan semuanya dengan melangkah atau membuka usaha sendiri. Dengan menjadi entrepreneur, maka kita dapat menatap masa depan yang lebih baik. Dengan berwirausaha, diharapkan seseorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi dirinya sendiri dan lapangan kerja bagi orang lain, serta dapat menjadi bos atau bahkan dapat membayar gaji daripada seseorang yang menerima gajian. Nah, manfaat dari entrepreneur di sini saya akan jelaskan. Yang pertama, yaitu dapat menambah daya tampung tenaga kerja. Artinya selain bisa menguntungkan untuk diri sendiri, keluarga, dan juga keturunan, entrepreneur ini juga dapat membuka lowongan atau lapangan kerja bagi orang lain sehingga masyarakat itu kehidupannya lebih sejahtera. Yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan di bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, manfaat dari entrepreneur adalah berusaha memberi bantuan pada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Manfaat yang keempat yaitu berusaha mendidik karyawannya menjadi orang mandiri, disiplin, jujur, tekun, dan menghargai pekerjaannya. Manfaat yang kelima yaitu memberi contoh pada orang lain tentang cara bekerja keras. Manfaat yang keenam, hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros. Yang ketujuh yaitu riset mengatakan bahwa 90% orang kaya itu karena bisnis, bukan menjadi seorang karyawan. Yang kedelapan yaitu manfaat dari seorang entrepreneur adalah kemiskinan dan kefakiran merupakan ancaman dan tantangan serta dapat berevolusi menjadi kejahatan sosial. Manfaat entrepreneur yang sembilan yaitu yakinlah bahwa bisnis merupakan perintah Allah dalam mencari nafkah dan bisnis juga merupakan suatu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang ke-10 dari entrepreneur adalah dengan ekonomi yang kuat, manusia dapat memenuhi segala kebutuhannya dalam sandang, pangan, papan, dan kesehatannya.
Alasan seseorang tidak ingin berwirausaha adalah tidak memiliki modal untuk berwirausaha, padahal modal itu bukan yang paling penting dalam berwirausaha, melainkan yang terpenting adalah ide dan gagasan seperti yang telah disebutkan tadi. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita mengubah mindset kita untuk menjadi seorang wirausaha, membuka usaha sendiri, jangan hanya berpikir menjadi seorang karyawan. Terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang punya gelar, jangan hanya berpikir untuk menjadi karyawan dalam suatu perusahaan, jadilah kalian untuk membuka wirausaha sendiri. Apabila mental kalian kurang memadai atau kalian tidak kuat mentalnya untuk membuka bisnis sendiri, berikut adalah trik-trik cara menumbuhkan mental dan wirausaha. Cara yang pertama yaitu melalui komitmen pribadi. Jadi, seseorang yang ingin membuka suatu wirausaha itu harus memiliki komitmen, artinya memiliki visi dan misi sebagai tujuan untuk membuka bisnis. Kemudian yang kedua yaitu melalui lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Artinya, lingkungan dan pergaulan yang kondusif menjadi suatu inspirasi bagi seorang yang akan membuka bisnis. Artinya, mereka bisa melihat peluang-peluang yang ada di lingkungan sekitar, melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar, sehingga kita dapat menimbulkan ide-ide atau gagasan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu melalui pendidikan dan pelatihan, artinya kita bisa menjadi seorang wirausaha melalui pendidikan teori yang telah didapat saat sekolah dan melalui pelatihan. Pelatihan ini seperti halnya dengan magang atau menerapkan teori-teori yang didapat di masa perkuliahan atau di masa sekolah. Yang keempat itu caranya karena keadaan terpaksa. Seseorang bisa membuka usaha karena keadaannya terpaksa atau memang dia harus bekerja. Yang kelima yaitu melalui proses berkelanjutan. Proses berkelanjutan di sini ada belajar di tempat kursus atau universitas seperti kuliah, kemudian berlatih di tempat magang, kemudian yang ketiga akhirnya mereka memiliki modal untuk mendirikan bisnis dengan memulai dari bisnis yang kecil sehingga bisnisnya dikembangkan menjadi yang besar. Jadi mulailah bisnis ya dari yang sesederhana mungkin sesuai passion dia. Kemudian akhirnya dapat sukses berkelanjutan dengan memiliki cabang perusahaan dan bisnis, mewarisi bisnis keluarga atau pada generasi penerusnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.